Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Amreta Genku. Di video kali ini aku mau membaca surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qilun syai'aw wa la yahtadun. Ya, baca lagi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya, jadi walaupun bapak ibu kita, kakek nenek kita, buyut kita, nenek moyang kita itu mereka adalah keluarga kita, tapi jika mereka menyimpang dari ajaran Allah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, ngerti maksudnya? Jika itu tidak baik. Ya, jadi kita harus mengikuti siapa? Mengikuti apa yang ada di dalam kitab Allah yang telah diturunkan Allah. Jadi di sini ya karena Allah menurunkan Al-Quran, maka kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalkan ini ceritanya kan dulu tentang berhala-berhala, Lata, Uzza. Nenek moyang mereka kan menyembah Lata, Uzza, ya kan? Ada apa? Kok yang itu? Menyembah Lata, Uzza, jadinya mereka ikut-ikutan. Nah, itu sesuatu yang dilarang dalam agama Allah, karena setelah diturunkan kitab Allah, setelah diturunkan Al-Quran, di situ disebut bahwa kita harus menyembah Allah yang esa, ya kan? Jadi jangan hanya ikut-ikutan nenek moyang. Belum tentu nenek moyang kita itu benar, dan belum tentu nenek moyang kita itu mendapat petunjuk dari Allah, ya. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Lanjut. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'ikum bima la yasma'u illa du'a aw nidaa summun bukmun lahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak. Ya,
Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya mereka itu tidak hanya tidak mendapat petunjuk, tapi sebenarnya mereka itu mereka mendengar tapi tidak mau dengar. Mereka bisa melihat tapi tidak mau melihat kekuasaan Allah. Ya, itu makanya kalau kita menyeru itu tahu apa? Misalkan orang yang berdakwah, orang yang menasehati, itu namanya orang-orang yang menyeru. Jadi kalau kita berdakwah pada orang-orang kafir, itu seperti pengembala yang manggil binatang yang tidak mendengar, ya. Jadi mereka itu orang-orang kafir itu Allah mengumpamakan di sini mereka itu tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak mengerti apa-apa. Gitu. Ya kan, kemarin kan sudah kita bahas ya, apakah orang-orang kafir itu? Siapakah orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengikuti atau dibilang apa namanya, pengikut setan. Tapi definisinya kemarin apa orang kafir itu? Orang kafir itu kan ingkar. Ingkar terhadap apa? ingkar terhadap Allah, Ingkar terhadap dua syahadat. Dua hal yaitu dalam kalimat syahadat. Apa itu? Satu, Mereka mengingkari bahwa Allah tidak tidak ada ada Tuhan selain Allah, dan mereka mengingkari bahwa Nabi Muhammad bukan ada apa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh, mengingkari. Mengingkari itu tidak percaya. Ingkar itu tidak percaya. Ya. Jadi tidak percaya itu artinya kafir. Ya, ingkar. Orang-orang yang kafir itu orang-orang yang ingkar. Kalau orang nggak percaya ya walaupun diseru, ayo sholat, ya cuman dengar aja tapi nggak mengerti. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa. Jadi makanya mereka seperti bisu, tuli, buta, ya. Mereka tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Mereka tidak, kan salah satu kekuasaan Allah kemarin apa? Satu kekuasaan Allah. Iya, yang kekuasaan Allah yang kita bahas tentang penciptaan. Oh, itu. Ya itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kamu kan sudah tahu. Ya, apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda Salah satunya hujan. Iya kan? Terus apa lagi? Hah? Siang dan malam. Siang dan malam, penciptaan bumi dan langit, ya kan? Hujan. Iya kan? Iya, hujan juga kan tanda kekuasaan Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari atas? Kalau enggak Allah, ya. Siapa yang menggiring awan? Allah menggiring awan bersatu, kemudian turun hujan dari balik awan itu. Ya kan? Ya. Terus kemarin juga ada ayat yang siapa yang menggiring kita di lautan bisa berlayar menuju ke tujuan. Ya. Kenapa itu perahu itu enggak cuma berbekal arah angin aja dia bisa sampai ke tujuan. Ya, siapa yang menggerakkan angin? Allah. Jadi kalau manusia itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia tidak akan ingkar. Tidak akan
ingkar atau kafir, maka dia akan percaya atau beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang ingkar. Itu jelas ya, bedanya orang beriman sama orang kafir. Oke, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami berikan kepadamu. Apa iya kan? Yang bukan Iya. dan. Ya, oke. Yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jelas. Jelas sudah ayatnya. Nggak ada pertanyaan. Kan tadi sudah dijawab di atas. Yang sebelumnya, ayat sebelumnya tentang makanlah yang halal lagi. Itu yang kemarin. Iya, kemarin. Yang halal dan Lagi baik. baik. Jadi makanan itu tidak hanya halal, Tapi tapi lagi baik. juga harus baik. Di sini ayat ini disuruh makan yang apa? Halal dan lagi baik. Ya, dari rezeki yang baik-baik. Rezeki yang baik itu berarti halal, ya. Jadi jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang salah atau dengan cara yang tidak baik, ya. Jadi misalkan apa rezeki yang tidak baik itu? Makan yang haram. Makan yang haram. Terus apa lagi? Rezeki yang tidak baik maksudnya. Ini kan makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Berarti apa contohnya rezeki yang baik-baik itu? Yang baik-baik, buah-buahan yang bergizi, sayur-sayuran, makanan pokok. Iya, kalau yang tidak baik, rezeki yang tidak baik, Makan darah, makan apa itu namanya? Apa itu namanya? Makan daging babi, makan itu. rezeki yang tidak baik itu ada dua. Dilihat dari caranya dan dilihat dari bentuknya. Kemarin kan sudah. Kira makanannya. Iya, itu bentuknya kalau makanannya. Kalau dari caranya gimana? Caranya itu ya pertama bismillah, ya terus makan. Ya maksudnya caranya itu tidak boleh kamu ingin mendapat uang dengan cara mencuri misalkan. Iya, caranya harus halal. Bekerja yang halal Dengan keringat sendiri. Tapi harus yang halal. Ya, kamu bekerja tapi bekerja mencuri uang, ya berarti haram, ya. Bekerja tapi korupsi. Tahu korupsi? Apa itu? Ya curi. Nah, mencuri tapi tidak terlihat. Korupsi itu mencuri diam-diam. Ya enggak ada mencuri yang enggak diam-diam, ya. Ya, gitu nah. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Enggak. Dan bersyukurlah kepada Allah Ya jika udah. benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi terhadap segala rezeki yang kita nikmati, kita makan, kita harus Bersyukur.
Iya. Nggak boleh kamu makan. Mama, kok makan ini lagi? Aku nggak suka. Ini lagi. Bersyukur, alhamdulillah masih bisa makan. Kamu kalau dibilangin lah mesti ya. Ya sudah. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.